Sah. Oke, bab 14 pejaman kudus. Ada pejaman kudus kah? Bila satu kali. 1 bulan, 1 kali. Ada persembahan wang kepada Tuhan kah? Ada buat persembahan masa untuk Tuhan kah? Ada buat persembahan pakat untuk Tuhan kah? Ada seperti Reverend Wu kata, persembahan tubuh sebagai korban hidup kah? Maksudnya dalam semua perkara hidup adalah untuk Tuhan. Saudara-saudari, kita lihat ada sasaran pembelajaran untuk hal ini. Yaitu apa? Yang pertama, faham apa itu jaman kudus adalah alat rahmat Tuhan dan kebenaran kebersembahan. Yang kedua, berasai dan bersyukur dan membuat persembahan. Ada orang memberi persembahan dengan hati yang tukar cita kan? Ada, sebab kalau kamu ada 5,000 1 bulan, kamu kasih 500, sudah hilang 10%. Kamu kata, hilanglah, sayanglah saya kasih kepada Tuhan. Tukar cita. Betul tak? Tidak kan? Lepas tu berasa sukacita. Tuhan masih saya ada 500 boleh kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sebab semua daripada Tuhan, saya kasih kepada Tuhan. Membuat keputusan untuk melaksanakan jaman kudus dan membuat persembahan yang tetap. Yang kedua, tata pelajaran. Kita boleh kongsi rohani, kita boleh ulang kaji, dan juga pertemuan pencerahan tentang apa sebenarnya jaman kudus. Saudara-saudari, saya mau tanya, siapakah yang menginstitusikan jaman kudus? Siapa yang mulai jaman kudus? Siapa? Iman. Ya, Yesus Kudus yang memulaikan. Dia mengistiukan dalam malam Paskah, betul? Membantu kita memahami kasih Kristus dan bertemui dengan Tuhan. Oh, ini adalah salah dua tujuan di mana kita ketahui tentang perjamuan kudus. Perayaan Paskah adalah membuat satu kenangan di mana orang Mesir keluar dari Mesir dengan selamat. Sebab pintu dia ada darah penumbang. Maka mereka merayakan perayaan Paskah, ada lopan, ada roti yang tidak berakhir, sayur pahit dan banyak lagi. Domba melambangkan Yesus sebagai korban yang sempurna. Okey. Jadi untuk erti upacara perjamuan kudus, untuk masa dahulu Yesus sudah mati ya. Mati di mana Yesus? Tali ini kita ingatkan. Yang kedua, apabila kita menikmati perjamuan kudus, kita Mary, apabila jamuan kudus kita berbuat apa? Coba kudus kamu buat apa? Apa? Ada bertaubat, mengakui dosa, bersyukur. Boleh bersyukur, boleh bertaubat, betul? Dan selepas itu adalah diutus menjadi saksi Yesus yang berfungsi. Bertemu Yesus dalam perjamuan kudus dari segi Alkitab. Sikap yang tulus dan hubungan mau bersama dengan Yesus. Ada kamu jumpa Yesus kah apabila kamu menikmati jamuan kudus? Adakah? Mana ada saya ada temui Tuhan Yesus? Tidak. Tapi kamu boleh berasa Yesus ampun dosa bersama kamu lah. Saudara-saudari bertemu Yesus lah. Ini adalah salah satu daripada ciri perjamuan kudus. Jadi untuk perjamuan kudus, untuk masa dahulu adalah ingat kasih Yesus. Untuk sekarang adalah bertemu Yesus. Dan satu hari kita bersedia untuk jumpa Yesus. Ini 3 aspek dari perjamuan kudus. Sekarang kita masuk persembahan. Apa maksud persembahan? Persembahan ialah boleh kita beritahu Tuhan, saya kasih kamu. Sebab kasih Yesus dalam hati, saya menggunakan wang untuk menjadi satu simbol. Saya tunjukkan kasih kepada Yesus. Jadi saudara-saudari dan menerima berkat Allah secara besar-besaran. Acara Alkitab persempurna. Kalau saya ada RM1,000, saya kasih Tuhan 100. Kalau saya ada 2,000, saya kasih 200. Kasih bisa kata saya ada 300, 3,000 saya kasih berapa? 300. Jadi kalau 1 bulan mama papa kasih kamu 150, kamu kasih Tuhan berapa? 15. Oke.
Tahun depan saya mau bincang dengan anak. Sekarang saya punya persembahan ialah tambah saya punya anak, tambah saya punya bini punya semua kasih Tuhan. Tahun depan saya mau pisah dengan anak, biar mereka belajar. Anak, bini saya memang bersatu, saya sama dengan dia. Sebab satu akal, mah. Sama-sama kita kongsi, mah. Sama-sama kita berangsang dan kasih. Kalau anak saya kasih dia 100 ringgit untuk beli makanan, untuk beli sesuatu, mungkin dia perlu beli kasih Tuhan 10 ringgit mah. Saya mau ajar mereka lah. Berapa Tuhan kasih kamu satu bulan? Ah? Ada 500? Adakah? Kalau ada, bolehkah kita kasih kepada Tuhan 50? Ah? Boleh, ha? Belajar. Buat persepuluhan. Kalau dalam gereja kita bagaimana buat persepuluhan? Saya fikir secara adil lah. Persidangan saya kasih 50%. Gereja tempatan saya kasih 50%. Saya berasa gereja sebab persepuluhan itu pada zaman dahulu adalah untuk mentampung pemberajaan urusan gereja secara hari-hari. Gereja ini pun perlu mengubah pekerjaan. Betul. Membeli subsidi kepada pastor untuk ada rumah, ada kita perlu ada administratif, kita perlu ubah orang untuk jaga gereja, untuk jaga maka kita perlu ada waktu. 50%. Kalau saya ada 10 ringgit, David, bulan depan kita kasih perserohan boleh 20-25. Kasih 5 ringgit kepada gereja tempatan, itu dipanggil uh, perberajaan. 5 ringgit kasih persidangan boleh tak? Bolehlah. Saya harap semua orang sertai. Bukan besar ataupun kecil dia punya bilangan. Ialah hati kita. Misalnya 12 orang ada kasih itu kepada persidangan ini. Tidak cukup lah. Nanti saya pun mau saya punya lima orang. Mungkin kita kasih 4 ya. Saya dan bini, 3 saya anak kasih. Bagus kan? Bagus, oh. Galak semua orang beli kepada Tuhan. Sebab semua orang yang beli kepada Tuhan, dia lebih dimakti Tuhan. Lebih besar. Ini panggil paradoks. Sama cakap paradoks. Anak kasih dia kerja buat bagus kan? Bagus kan? Tidak bagus. Kerja buat bagus. Tidak bagus. Ini ada kerja mama kata bagus, ada tidak bagus. Bagus, oh. Tidak bagus. Saya punya masalah semua digunakan macam mana boleh? Tidak bagus. Sebenarnya tidak bagus. Tapi ada bagus. Kalau saya tidak buat kerja rumah, tapi saya kawin, saya macam putri. Susahlah. Suami kata itu. Perempuan salah sudah saya kawin. Betul kan? Kalau saya sekarang tidak bekerja, nanti saya tidak tahu jaga anak jaga anak. Salah, saya jaga balik ibu saya. Sekarang saya bekerja, tidak baik, langsung tidak baik. Paradoksnya ialah langsung baik. Itu adalah semua ajaran Yesus itu sangat ada sifat keparadoksikan. Betul kan? Jadi lihat, Yesus kata, buat kamu punya jiwa, untuk saya. Bagus kan? Baik. Buat saya punya jiwa. Tetapi apabila kamu buat jiwa Yesus, kamu boleh jiwa. Buat kamu masa untuk hiburan, tapi jangan macam kita. Tidak bagusnya hiburan tidak ada. Saya boleh ada 5 jam video sekarang 1 jam ambil untuk Yesus. Mana bagus? Tidak baik. Tapi ada tayo. Sebab kamu tahu Tuhan, kamu ada hikmat untuk jaga anak. Untuk tahu bahwa mengurus setiap hari dan boleh elakkan diri dari Tuhan. Bagus kan? Jadi sembah kepada Tuhan bagus kan? Oh, pastor dari memang itu kasih 500 so kurang mungkin 500 ya. Paham pastor? Cuma ada commission enggak? Kan? Kalau tidak ada commission dia semua uang yang terkumpul oleh bendahara. Oh, bendahara ya Allah. Ya, ya memang kita ada terima gaji allowance itu memang ada. Sebab kita masih orang manusia masih belum makan hidup bukan menjadi sensin. Kamu tahu sensin? Sensin macam menjadi Tuhan yang tidak perlu makan besok itulah. Kita masih manusia baru. Apa yang saya mau cakap ya, Pak? Sembah kepada Tuhan macam tidak bagus. Tidak bagus, Pak. Tapi ada bagus. Sebab kita berasa
syukur dan terima kasih. Tuhan akan berkati kita apabila kita belajar untuk menurut kepada firman Dia. Akhir Allah akan membuka tingkat-tingkat suka dan melimpah berkat. Oke, apakah tujuan kamu sumbangan? Ada untuk keperluan pelayanan sosial? Bukan saja tiap-tiap hari punya. Jadi selain daripada pemberajaan dan juga perseburuhan yang dipanggil, ada kala saya juga membeli untuk pelayanan sosial kebajikan dan penginjilan. Membeli dengan rela dan sukacita, Allah akan memberkati dengan limpah-limpah. Saya tidak boleh kata, oh, Kak Evina, bulan depan kamu beli persepuluhan. Kalau akhir tahun kamu masih tidak melimpah, saya bayar balik. Saya tidak boleh buat kaki ini. Ada gereja buat kaki ini. Saya tidak boleh. Saya tidak boleh. Saya tidak ada tahu. Dan lagi pun saya tidak fikir itu sangat Alkitab ya. Saya tidak anggap itu Alkitab ya. Sebab kita perlu ada iman. Saya memang belajar membeli. Tapi Tuhan mempunyai. 3 tahun saya balik dari Semenanjung tadi. Semenanjung balik balik sini. Tuhan tahu saya punya kehendak. Dia tahu bagaimana memenuhi keperluan saya. Definisi persembahan kesukaran untuk peranan gereja mengakui segala sesuatu adalah pemberian Allah dan persembahan boleh dalam hari kebangkitan tahun baru Cina. Teladan John Wesley dah kata apa? Simpan sebanyak yang menghitung sebanyak yang boleh, mensimpan sebanyak yang boleh, membeli sebanyak yang boleh. Lah kita cakap mencari sebanyak yang boleh, mensimpan sebanyak yang boleh, membeli semua yang boleh. Maksudnya kalau kita buat mencari apapun sebanyak yang boleh, bukan panggil kamu buat sesuatu yang jahat lah. Buat baik punya pun jangan terlalu banyak kerja nanti sampai tidak ada rehat. Yang kedua, simpan sebanyak yang boleh. Jimat dan membeli kepada semua orang dan diri sendiri kita cukup sudah cukup. Penerapan pejaman kudus, refleksi. Kongsikan bagaimana pejaman kudus memberkati Anda. Apabila saya menerima jaman kudus, saya tahu Tuhan Yesus ampun dosa saya. Saya dipembaharui. Saya tahu walaupun saya ada kelemahan, tapi Tuhan, Dia mau lihat saya taubat. Ini menjadi kebaikan untuk saya. Siapkan hati untuk bertemu Tuhan. 2 minggu lagi kita berjalan kudus. Bawa berkat berjalan kudus ke dalam kehidupan seri. Adalah sangat susah untuk kita mulai memberi persembahan. Tetapi kalau kita mulai, kita akan menikmati penyertaan Tuhan. Saya balik Sarawak, saya fikir adalah tidak wajar dan tidak begitu cerdik punya keputusan. Jadi saya tidak galak orang balik lah. Ada seorang lelaki, dia punya perempuan di sini. Saya kata, perempuan kamu pergi semenanjung, jangan biar kamu punya lelaki balik. Sebab balik saya tahu kaji pun rendah, susah punya. Kalau kita perempuan tidak banyak kaji, kita boleh pergi mah. Ini saya fikir untuk kestabilan keluarga itulah. Ada cabaran, tetapi kalau Tuhan betul-betul hendak pimpin lelaki itu balik, Tuhan akan beri cara untuk dia. Tapi secara rasional, biasa kita tidak balik salawat. Sebab salawat punya kaji sangat kecil. Betul kan? Kalau banding dengan tempat orang, dia punya pembelanjaan lebih kurang sama. Mana ada kurang murah sini? Bohong punya kata. Memang sebelum saya balik mereka kata, oh Sarawak sangat murah. Saya duduk di Selangor Perempuan ini bandara besar mana ada murah. Tidak murah, lebih mahal lagi loh harus barang-barang sebab dicipta di. Apa saksi yang saya mau kasih tahu ialah apabila saya balik, saya memang ada cabaran yang besar. Tapi Tuhan tetap bersama saya, dia tahu saya punya kehendak. Jadi saudara-saudari saya tidak dapat cakap dengan terlalu jelas lah. Tidak curi, tidak lompat lah. Jangan kamu fikir tersana terpesong. Tapi Tuhan beli.
Dia tahu saya punya keperluan, khasnya Tuhan menyentuh hati keluarga saya yang menjadi sokongan untuk saya. Jadi anak saya boleh saya hantar pergi tuition bukan saya kaya orang sebab ada orang support, ada sponsor. Sponsor khasnya boleh kata dari keluarga lah. Secara senang dari ahli keluarga yang paling miskin, bukan dari ahli keluarga yang paling kaya. Paradox, betul kan? Paradox. Yang sokong kamu itu bukan orang yang paling kaya, tetapi paling paling miskin. Yang paling miskin itu paling dia punya kasih, dia punya hati paling besar. Saudara-saudari, Tuhan sedia jalan ini untuk saya. Saya tidak tahu bila dia panggil saya balik. Sebenarnya saya memang tidak tahu, tapi setakat ini saya ikut jalan Tuhan. Lebih dekat di Tuhan, lebih sana pun dekat di Tuhan, lebih dekat di ahli keluarga, sebab mereka pun perlu kasih sayang sikit. Adakah saya tetap beri persebolahan walaupun sebenarnya tidak cukup lah. Boleh kata tidak cukup, tapi Tuhan membeli saya. Mungkin saya cakaplah melalui keluarga, tidak cukup. Pastor kamu tidak jimat-jemat lah, jadi tidak cukup pun boleh kata sedemikian. Sebab mungkin saya komit terlalu banyak perkara. Apa yang saya mau tunjukkan ialah apa? Ialah Tuhan akan memenuhi keperluan kamu. Jangan takut. Memang mesti rencana, jangan terbesit lah. Kalau kamu untung 5.000 satu bulan, jangan kamu bayar 6.000. Jangan berjalan macam ini. Itu tidak perancangan yang waras lah. Memang saya dalam proses adjust lah. Sebab anak punya insurans, saya punya insurans, rumah, beli itu anak tuition. Anak tuition ada pekerjaan kemajuan, kamu tahu? Ada kemajuan. Kalau tidak tuition memang di belakang. Betul tak Kak Jennifer? Orang ibu tak tahu. Tapi ada kalar kamu mesti ikut sendiri punya situasi lah. Sendiri aja mah. Kak Asia pun boleh. Ini mami yang lebih itulah. Ini pandai punya. Kesimpulan. Pejabat kudus bersedia untuk bersaksi. Ingati Yesus dan bersaksi. Persembahan, tindakan bersyukur, dan mengasihi Tuhan dengan sukacita. Jadi ayat suci mari kita baca. Allah mengasihi orang yang membeli dengan senang hati. Allah berkuasa memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Sehingga kamu memberi apa yang kamu perlukan. Jadi kamu belilah dengan hati yang senang. Tuhan akan berkati kamu. Bukan kamu tidak membuat rancangan. Buat rancangan betul-betul. Dan Tuhan akan bimbing kamu. Peringatan, taknya kamu sudah finish ya. Habis ya. Top 1. Apa kamu buat dalam 6 bulan yang akan datang? Masa ini datang persekutuan doa. Oke, bersedia minggu depan cuti? Betul kan? Tidak cuti kan? Bukan cuti lah, Christmas lah. Minggu depan betul-betul 2 hari bulan datang. Dan tahun depan kita akan ada satu khusus panggil apa? Tidak lagi sama kan? Dia bahasa Malaysia bagaimana kata? Puncak Ian. Jun baru kita mulai. Dan kita akan menerokai lah. Lalu kita adakan kursus. Akan umumkan selepas perbincangan di antara AJK. Top 2 bila mulai. Kita tahulah. Tanya bincang dengan AJK dulu. Okey, saudara-saudari taknya. Sijil akan dipersembahkan pada 12 hari bulan Januari 2025. Ini saja untuk hari ini kita doa. Selepas doa kita ambil gambar. Selepas ambil gambar, urus meja kursi. Dan selepas itu balik rumah, tanam jagung. Malam ini datang malam puji-pujian. Kita doa. Tuhan Bapa di surga, saya berdoa Tuhan mempunyai semua orang dengan daya dan kehendak untuk baca Alkitab dan juga doa. Supaya jiwa kami diberkati dan mempunyai kehidupan rohani yang limpah untuk bersaksi untuk Yesus. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan datang ke hadapan untuk mengambil gambar sebagai kenangan.